Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. My brother semuanya, kembali lagi di acara Ngopi Ngobrol Perihal Islam bersama Dai Firsya. Teman-teman semuanya, my brother gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Di video kali ini kita akan masih tetap membahas tentang fikih, yaitu tentang kebersihan, ya, at-tuhur, ya, atau toharoh, ya. Dan di video pertama dan video kedua Ustaz sudah membahas tentang toharoh, ya. Kemudian di video kedua juga Ustaz membahas tentang wudhu, ya. Dan insya Allah kita akan melanjutkan materi kita pada video kali ini, yaitu tentang tayamum, tentang mandi wajib atau mandi janabat. Kemudian yang ketiga adalah istinja. Oke, sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Kita melanjutkan materi kita pada video kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung ke tayamum. Tayamum, teman-teman semuanya, apa sih itu tayamum? Ya. Tayamum adalah bersuci dengan debu. Kalau wudhu bersuci dengan air. Tayamum bersuci dengan debu, ya. Kemudian baik dari hadas kecil ataupun hadas besar. Jelas, teman-teman? Oke. Tayamum berfungsi sebagai pengganti wudhu dan pengganti mandi janabat atau mandi wajib. Jelas? Pengganti wudhu dan pengganti mandi janabat. Oke, sekarang pada kondisi apa kita boleh bertayamum untuk mengganti wudhu dan atau mandi janabat? Pada kondisi apa kita boleh bertayamum? Pertama adalah ketika seseorang tidak mendapatkan air dan sudah berusaha mencari. Oke, berusaha mencari. Jadi teman-teman semuanya, nggak ada air, cari dulu. Nah, kalau sudah dicari, berusaha cari, nggak ada air, maka boleh bertayamum. Kemudian kedua, ketika seseorang mendapatkan air tapi ia tidak sanggup menggunakannya karena mungkin dia sakit atau khawatir penyakitnya itu makin parah kalau kena air, maka boleh bertayamum. Oke, boleh bertayamum. Kemudian ketiga, ada air, teman-teman, tetapi hanya cukup untuk makan dan minum, kebutuhan makan minum, maka tidak usah berwudu, bertayamumlah. Ada air tapi hanya cukup untuk makan dan minum, ya. Jelas, teman-teman? Oke, selanjutnya, kapan diperbolehkan lagi bertayamum? Contoh nih begini, dia sakit, tapi sakitnya itu boleh kena air, ya, boleh kena air. Tetapi masalahnya adalah dia itu tidak bisa bergerak, oke, tidak bisa jalan untuk ke tempat air tersebut, dan tidak ada orang yang bisa membantunya untuk berwudu, dan dia takut kalau waktu sholat sudah habis, sehingga dia bertayamum, diperbolehkan seperti itu. Jelas, teman-teman? Kemudian kelima adalah selanjutnya, airnya terlalu dingin, ya, sehingga dia tidak sanggup untuk menggunakan air tersebut, maka dia boleh bertayamum. Tapi kalau di Indonesia sih sepertinya tidak terlalu masuk ke air dingin ini, kecuali mungkin kalau di Bogor, di Bandung, tapi sepertinya tetap masih kita bisa berwudu lah, ya, kalau dingin-dingin Indonesia. Kemudian selanjutnya terakhir adalah jika seseorang mendapatkan air, ya, yang tidak cukup digunakan. Contoh begini, ada air cukup untuk berwudu sebagian, tetapi sebagiannya tidak cukup, sehingga kalau kadang kita berpikir kita berwudu aja dulu sampai apa cukupnya, tapi yang anggota badan yang lain kita tayamum aja, maka tidak bisa begitu. Harusnya kalau hanya cukup air ada tapi hanya cukup untuk membasuh tangan saja, maka lebih baik bertayamum, ya, jangan berwudu karena tidak cukup untuk membasuh ke seluruh sampai kaki misalnya. Oke. Kemudian fardu tayamum. Apa sih fardu tayamum? 1. Niat. 2. Menggunakan debu yang suci. 3. Menepukkan kedua telapak tangan ke tanah atau debu yang suci. Kemudian mengusap wajah dan kedua pergelangan tangan. Wajah, kedua pergelangan tangan. Oke, sampai?
Siku dong. Iya. Jelas? Oke. Kemudian apa-apa sih yang membatalkan tayamum? Ya, yang membatalkan tayamum adalah semua yang membatalkan wudhu juga membatalkan tayamum. Kalau mau lihat atau mau tahu apa-apa yang membatalkan wudhu, tayamum, ya, karena sama kan? Lihat video dan nonton videonya ya, di video yang pertama atau kedua kalau nggak salah, atau cek di deskripsi. Kemudian selanjutnya adalah menjumpai air sebelum melaksanakan sholat atau di tengah-tengah sholat. Jika seseorang menjumpai air sesudah sholat, maka sholatnya tetap sah dan tidak usah diulang. Contoh gini, yang membatalkan tayamum adalah contoh kita sudah tayamum tapi belum sholat. Misalnya, dapat air di tengah jalan, maka tidak sah tayamumnya. Atau lagi pertengahan sholat, sementara sholat, taunya ada air, maka batalkan sholatnya karena ada air, maka berwudu. Tetapi kalau contoh kita sudah sholat misalnya, lalu baru dapat air, maka tidak usah diulang sholatnya karena sholatnya sah. Ya, oke, jelas? Oke. Kemudian kita masuk ke mandi janabat. Apa sih mandi janabat? Atau mandi wajib? Mandi wajib adalah meratakan air ke seluruh tubuh. Itulah mandi wajib. Ya, meratakan air ke seluruh tubuh untuk menghilangkan hadas besar. Oke, jelas teman-teman? Apa-apa sih yang yang mewajibkan kita mandi wajib, mandi janabat? Pertama, keluarnya mani dengan syahwat. Ya, keluarnya mani dengan syahwat. Ya, jelas? Kemudian kedua, bersetubuh. Ya, jima bahasa Arabnya. Ini untuk suami istri. Ya. Kemudian ketiga adalah meninggal dunia, maka wajib mandi janabat. Siapa yang memandikan? Ya, orang yang hidup dong, kan? Kemudian yang keempat adalah haid, nifas, ya. Kemudian juga setelah melahirkan, ya. Kemudian setelah nifas, ya. Kemudian selanjutnya yang terakhir adalah mu'allaf, orang yang masuk Islam, maka wajib mandi janabat. Jelas teman-teman? Tata caranya gampang kok. Pertama adalah berniat, kemudian selanjutnya membasuh tangan, kemudian membasuh kemaluan dengan tangan kiri, ya. Sedangkan tangan kanan mengguyur, ya, mengguyuri air ke bagian kemaluan. Kita cuci kemaluan dulu. Kemudian selanjutnya adalah berwudu. Kemudian selanjutnya adalah membasuh kepala hingga merata ke seluruh kepala. Ya, bagi laki-laki harus basah semua dulu, baru membasuh ke seluruh tubuh. Tapi kalau perempuan karena rambutnya panjang, maka boleh, yang penting sudah basah, ya, sudah tidak usah sampai ke dalam-dalamnya, ke akar-akarnya nggak usah, itu sudah bisa, ya. Kemudian terakhir adalah membasuh air ke seluruh badan. Jangan sampai ada yang terlewatkan dari basahnya badan. Jadi harus basah semua tuh, ya, membasuh semua, ya, digosok-gosok, ya. Oke, teman-teman, jelas? Kemudian terakhir kita akan belajar tentang istinja. Apa itu istinja? Istinja adalah menghilangkan kotoran atau membersihkan apa-apa yang telah keluar dari kubul dan dubur menggunakan air. Ya, bahasanya adalah bahasa kasarnya itu cebok ya kali ya. Ya, betul. Ya, afwan, ini bahasa kasarnya supaya gampang diketahui. Istinja itu membersihkan apa-apa yang telah keluar dari kubul, lubang belakang, lubang depan dengan air atau batu atau yang sejenisnya. Yang jelas benda tersebut bersih dan suci. Hukumnya apa? Wajib. Bagaimana caranya mau sholat? Sudah buang air besar bareng kecil, baru nggak cebok misalnya, apa? Gitu ya. Jadi harus beristinja, ya, bersihkan. Tata caranya teman-teman semuanya, ya, bersihkan kemaluannya, cuci kemaluannya, ya, lubang tempat keluar kemaluan tersebut, ya. Ya. Kemudian mencuci kubul dan dubur dengan menggunakan tangan kiri. Tangan kiri, ya, bersihkan kubul duburnya, lubang depan belakang dengan tangan kiri. Tangan kanan ngapain? Mengambil pakai gayung, ambil air gitu, menyirami, ya. Oke, jelas teman-teman? Alhamdulillah. Kemudian
adab-adab ini terakhir teman. Adab buang air besar dan buang air kecil. Karena ada adab. Nggak boleh sembarangan ya teman-teman. Oke. Apa adab yang pertama adalah cari tempat yang sepi dan jauh dari manusia. Jauh dari penglihatan manusia. Ya. Kemudian tidak membawa apa saja yang di dalamnya terdapat zikir. Contoh tulisan Allahu, Allah Muhammad, ya. Topi la ilaha illallah, baju Muhammad itu jangan dibawa ke tempat tempat buang air kecil, buang air besar, WC misalnya ya. Kemudian masuk toilet mendahulukan kaki kiri, teman-teman, ya, jangan kaki kanan. Kemudian membaca doa sambil masuk kaki kirinya, lalu membaca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khuba'its, ya, oke. Kemudian keluar pakai kaki kanan. Doanya apa? Gufronak. Itu simpelnya deh. Gufronak. Ya, jelas? Aku memohon ampunanmu. Kemudian keempat adalah tidak menghadap kiblat atau membelakanginya. Jadi jangan membelakangi kiblat dan jangan menghadap kiblat di saat buang air kecil dan buang air besar. Jelas? Kemudian selanjutnya adalah tidak buang air di tempat berteduhnya manusia. Contoh nih, buang air kencing atau buang air kecil di tempat lagi nunggu bis misalnya, tempat nunggu bis, halte misalnya ya. Jangan. Itu karena itu tempat bernaung. Tempat duduk-duduk orang lagi istirahat misalnya. Di situ buang air besar. Nah, itu nggak boleh, itu nggak beradab itu ya. Jangan teman-teman. Kemudian terakhir adalah tidak berbicara atau ngobrol ketika sedang buang air besar atau buang air kecil. Ya, lagi buang air besar teleponan, nggak boleh. Lagi buang air kecil ngobrol. Jangan, itu tidak beradab teman-teman semuanya. Ya, oke, jelas? Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, teman-teman semuanya, my brother semuanya, sudah selesai semua pembahasan kita tentang toharoh, tentang fikih toharoh ini ya. Alhamdulillah. Dan buat teman-teman semuanya, jangan lupa subscribe, kemudian tekan tombol loncengnya tuh ya. Oke. Dan jangan lupa like, share, and comment jika video ini bermanfaat untuk kita semuanya. Ya, ajak teman-teman yang lain untuk subscribe ya. Oke, agar Ustadz makin semangat bikin videonya dan teman-teman juga mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari Ustadz. Syukurun alaihi minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.